Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Duki Imam Alfian. Saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian tertutup 2 dan teman kelompok saya bernama Elvira Malinda. Kenapa disebut dengan perekonomian tertutup? Karena perekonomian tertutup tidak keluar dalam negeri. Perekonomian tertutup menjelaskan tentang hanya intern dalam negeri, tidak mencakup dengan ekspor impor, makanya disebut dengan perekonomian tertutup. Ya, kita lanjut pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan menimbulkan tiga arus baru dalam perekonomian, yaitu arus pembayaran pajak, arus pengeluaran dari pemerintah, dan arus pembayaran dalam pemerintah. Kita bisa melihat perekonomian tiga sektor dapat digambarkan dalam diagram di atas. Apa aja sih yang disebut perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga? Kita lihat tabel di sebelah kanan ini, perusahaan di sebelah kiri, pemerintah di tengah, rumah tangga di sebelah kanan. Nah, dalam tiga ini mencakup perputarannya seperti ini, dari faktor produksi, terus ke perusahaan sebelah kiri, turun lagi ke bawah ke pasar barang, dari pasar barang ke rumah tangga. Nah, caranya seperti itu. Dan pengatur itu sebagai pemerintah yang di tengah. Ya, kurang lebihnya segitu penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Rumah tangga konsumsi menerima pendapatan dari perusahaan dan pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan menerima pembayaran dari pemerintah dan konsumen atas barang dan jasa yang telah diproduksinya, dan membayar biaya atas faktor produksi kepada konsumen serta membayar pajak kepada pemerintah. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Nah, dari aliran yang didapat oleh pemerintah itu ada tiga syarat keseimbangannya. Syarat keseimbangan satu, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Syarat keseimbangan dua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Syarat keseimbangan tiga, aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Nah, dari tiga tersebut ini perputarannya sama seperti diagram yang sebelumnya saya jelaskan. Perputarannya seperti itu kurang lebih. Sekarang kita masuk ke jenis pajak. Jenis-jenis pajak dalam setiap kegiatan pemerintah melakukan berbagai jenis pembelanjaan untuk membiayai pengeluaran dalam alokasi pemerintah, yaitu pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Karena pemerintah memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari pungutan pajak dari masyarakat dan rumah tangga. Berikut instruktur pajak yang dijadikan sumber daya dana pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, kita lihat tabel berikutnya. Ya, kita masuk dengan tabelnya. Pajak itu dibagi dua, pajak langsung satu dan pajak tidak langsung. Apa satu, saya jelaskan pajak langsung. Pajak langsung berarti pajak jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Salah satunya buat pajak langsung adalah pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan,
pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak penghasilan PPH apa sih? Pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahunan pajak. Kewajiban pajak dalam pajak penghasilan PPH melekat pada wajib pajak atau subjek pajak bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan. Makanya disebut dengan pajak langsung. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat perbedaan. Sertifikat pajak terletak ditentukan oleh kendaraan, kondisi, objek bumi, tanah, atau bangunan. Nah, yang ketiga, yang sering kita bayar itu setiap tahunnya, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan motor baik roda 2 ataupun lebih. Wajib kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ya, itu pajak langsung. Nah, sekarang saya akan ingin menjelaskan pajak tidak langsungnya. Apa sih pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung yaitu pajak di mana beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain seperti pajak impor. Nah, dari pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak sehingga pengenaannya tidak langsung secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadiannya. Salah satunya unsur-unsur yang mengenali pajak tidak langsung. 1. Penanggung jawab pajak yaitu orang secara formal yurisdiksi diharuskan melunasi pajak bila pada terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang faktanya memikul beban pajak. Pemikul beban pajak yang ini orang yang menuntut maksud perbuatan undang-undang harus memikul beban. Ya, masuk sesi akhir, seksi kesimpulan. Dari seksi ini, pemerintah sebagai pusat pengatur kegiatan perekonomian. Dengan adanya pemerintah akan ada perubahan dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, seperti pungutan pajaknya yang berfungsi untuk mengurangi pengeluaran agregat dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Tujuan pemantauan perusahaan adalah untuk menjaga kekayaan organisasi perusahaan, meneliti dan keberadaan data akuntansi dan mendorong efisiensi kinerja pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah merupakan pendapatan utama pemerintah. Ya, mungkin sekian dari kelompok saya, kelompok 5. Dengan video ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.